Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah tentang perjalanan Jerman menjuarai Piala Dunia dan kehidupan masyarakat Jerman saat itu. Berfokus pada perjalanan hidup seorang anak bernama Matthias yang akrab dipanggil Mats. Ia seorang anak periang yang mengidolakan Helmut Rahn sampai keduanya memiliki keterikatan yang erat. Sepanjang perjalanan hidup Mats saat itu tidak lepas dari dunia sepak bola. Keluarganya selalu mendukung yang Mats inginkan sampai kepulangan ayahnya dari Rusia menjadikan banyak perubahan besar di kehidupan Mats. Meski demikian, semua hal ikut membaik seiring membaiknya persepakbolaan Jerman. Kisah ini kemudian dikemas dalam sebuah film yang berjudul The Miracle of Bern yang dirilis pada tahun 2003. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai pada saat Mats dan teman-temannya berada di atas pohon sambil memperhatikan langit. Bahkan salah seorang dari mereka membawa teropong untuk melihat merpati yang mereka tunggu. Saat merpati itu datang, mereka berlarian mengikuti perginya si merpati yang ternyata menuju ke kandangnya. Setelahnya, salah satu dari mereka langsung memasuki kandang dan mencari merpati yang baru saja masuk. Tujuannya adalah mengambil sebuah kertas yang dibawa oleh merpati itu. Lalu membacakan tulisan yang ada di dalam kertas untuk memberitahu teman-temannya kalau klub sepak bola dukungan mereka telah kalah dengan skor 1-0. Alemannia Aachen dengan skor 1 dan Rot-Weiss Essen dengan skor 0. Mats tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya itu. Bahkan sampai di rumah, Mats hanya diam dan tidak mau menyantap makanannya sama sekali. Menyadari itu, ibu Mats bertanya kenapa Mats sampai demikian. Kakak perempuan Mats akhirnya memberitahu kalau Mats sedang patah hati karena klub sepak bola idolanya kalah bertanding lagi. Yang membuat Mats kesal adalah kakaknya malah menghina klub sepak bola idolanya dengan mengatakan kalau klub sepak bola itu tidak pernah menang. Mats menghabiskan siangnya di bar milik ibunya. Kakak Mats juga berada di sana untuk membantu mengurus bar. Saat itu, Mats sedikit sibuk membuat rokok dengan cara membungkus tembakau dengan kertas. Mendengar kakaknya sedang membutuhkan banyak bekal untuk acara bandnya, Mats pun menagih uangnya yang dipinjam kakaknya itu. Kakak Mats menjanjikan akan mengembalikan uang itu setelah pertunjukan bandnya malam nanti. Tak lama, kakak Mats beralih fokusnya kepada salah satu pelanggan. Ia pun menghampiri pelanggan itu dan menagih hutangnya ke bar ibunya. Bagaimanapun, kakak Mats ini merasa bertanggung jawab kepada keluarganya karena ia adalah satu-satunya laki-laki dewasa di keluarga ini setelah terpisah 11 tahun lamanya dengan ayah mereka yang harus pergi berperang ke Rusia. Sore harinya, Mats mendatangi kediaman Helmut Rahn. Setelah tidak mendapat respon saat menekan bel, ia pun melempari batu ke kamar Rahn. Mats sangat yakin Rahn sedang tidur. Setelah beberapa kali melempari batu, Rahn pun muncul dari jendela sambil memaki Mats. Namun Mats tetap santai dan menyuruh Rahn untuk bersiap karena ada sesi latihan sore itu. Mats memang penggemar Rahn, setiap kali berlatih ataupun bertanding, ia selalu membawakan tas miliknya. Begitu juga dengan Rahn, ia sudah menganggap Mats adalah maskotnya, bahkan menurutnya, ia hanya akan menang kalau ada Mats di sana. Itulah kenapa ia selalu memenangkan pertandingan jarak dekat karena ada Mats di sana. Latihan sore itu juga dihadiri beberapa pelatih. Mereka mengomentari permainan pemainnya. Menurut Willy, wajar mereka kalah dari Aachen karena lari mereka juga sangat pelan dan fokus mereka kurang. Menurutnya, mereka bahkan tidak bisa menabrak truk dengan jarak 3 meter. Mendengar ocehan itu, Rahn menendang bola ke arah Willy dan mendarat tepat di dahinya. Usai latihan, Mats pulang ke rumahnya. Saat itu semua orang sudah berkumpul di meja makan dengan sepucuk amplop dengan stempel militer. Ibunya bersikeras tidak mau membuka surat itu sebelum semua orang berkumpul, karena ia ingin mengetahui kabar baik atau buruk bersama-sama. Di Swiss sedang dilakukan persiapan pertandingan sepak bola antar tim terbaik di dunia.
Sehingga para pihak yang berkaitan dengan event tersebut sedang sibuk mempersiapkan segalanya. Termasuk salah seorang reporter olahraga bernama Ahman yang juga sedang sibuk memantau berita terkini bersama seorang pelatih sampai akhirnya Annette istrinya datang. Keduanya pun langsung bubar. Annette langsung menarik suaminya ke dalam obrolannya. Ia memberitahu rencana perjalanan bulan madunya. Sementara itu di stasiun kereta, semua orang sudah berkumpul untuk menyambut kedatangan anggota keluarga mereka yang baru saja pulang dari peperangan Rusia. Saat kereta tiba, satu persatu orang keluar dari gerbong mencari anggota keluarga mereka yang sudah menunggu. Begitu pula dengan Mads dan keluarganya yang sudah berada di stasiun. Ketiganya sibuk mencari-cari ayah mereka. Kemudian setelah bertemu, mereka semua berkumpul di bar. Saat itu, ayah mereka terheran dengan kehadiran Mads karena saat terakhir sebelum ia pergi berperang, ia tidak tahu soal kehamilan istrinya. Saat itu, Bruno, kakak laki-laki Mads, mencoba menjelaskan kalau Mads lahir setelah 9 bulan ayahnya pergi. Setelahnya, ibu Mads mengajak ayah Mads berkeliling di bar sambil menanyakan kehidupan anggota keluarganya saat ia tinggal. Ingrid, kakak perempuan Mads, bekerja di bar membantu ibunya. Kakak laki-laki Mads menjadi seorang musisi. Terakhir, ayahnya penasaran dengan poster pesepak bola yang terpajang di situ. Kemudian Mads menjelaskan kalau itu adalah Helmut Rahn, seorang pemain timnas yang bermain untuk Rot-Weiss Essen. Mads berkata jika Rahn juga sahabatnya. Ia selalu membantu Rahn dengan membawakan tasnya, kemudian ia akan mendapat tiket menonton gratis. Saat itu, kakak Mads juga memberitahu kalau Rahn itu seperti sosok ayah bagi Mads. Semakin dekat dengan Piala Dunia, Ahman malah ditunjuk untuk pergi meliput Piala Dunia secara langsung, sehingga ia harus membatalkan rencana bulan madunya. Saat itu, ia menghampiri istrinya untuk mengatakan secara langsung. Awalnya, Annette tidak setuju dan hampir kesal. Namun, setelah Ahman mengatakan kalau itu adalah kesempatan langka, ia pun berubah pikiran. Ia mengizinkan Ahman untuk meliput langsung asalkan ia pergi bersamanya. Di tempat lain, Mads mengantarkan Rahn ke kereta. Sepanjang perjalanan, mereka hanya berdebat karena Mads ingin ikut pergi bersama Rahn. Namun Rahn jelas melarangnya karena perjalanannya cukup jauh. Ia terus membujuk Mads dengan berbagai alasan, dimulai dengan persoalan tidur dan juga soal Mads yang perlu menemani ayahnya yang baru pulang. Akhirnya, Mads mau mendengarkan Rahn dan melambaikan tangan untuk menyalami perpisahan mereka. Setelahnya, Mads hanya bisa melihat sesi latihan Rahn dari televisi saja. Saat itu di bar, ibunya membantu menyetel televisi supaya Mads bisa menonton sesi latihan Rahn. Di sana, Ingrid juga ikut mengomentari dengan mengatakan jika Rahn hanya bisa menang kalau dekat Mads. Mendengar itu, Mads menimpali kalau ada pengecualian jika jaraknya jauh. Di tempat lain, ayah Mads mulai bekerja setelah sekian lama berada di Rusia. Ia bersama beberapa rekannya pergi ke sebuah pertambangan. Saat memulai pekerjaannya, ayah Mads malah terlihat ketakutan dan panik karena suara mesin bor. Di tempat lain, para pemain timnas sedang melakukan latihan rutinnya. Mereka harus maksimal mempersiapkan pertandingan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam pertandingan nanti. Sementara itu, di acara musik, Ingrid disusul ayahnya. Di sana, ia terpaksa menghentikan tariannya karena ayahnya sudah melototinya dari jauh. Ingrid langsung keluar dari kerumunan itu sambil memprotes. Ia tidak suka ayahnya sampai harus mengaturnya seperti itu. Tak mau kalah, ayahnya juga menimpali kalau Ingrid harus mematuhi peraturan selama ia tinggal dengannya. Saat itu juga, ayahnya melarang Ingrid berias diri. Sore harinya, Mads bermain sepak bola dengan teman-temannya. Saat itu, ayahnya juga menonton permainan itu sambil merokok. Menyadari kehadiran ayahnya, Mads menawari ayahnya bermain bersama sambil mengacukan bola. Namun ayahnya malah langsung pergi. Setelah selesai bermain bola, Mads menghampiri ayahnya yang sedang membelah kayu.
Ia mencoba mengajak ayahnya mengobrol dengan mengatakan ibunya memberitahu kalau ayahnya itu pemain sepak bola. Mendengar itu, ayahnya menyangkalnya dan mengatakan kalau ia hanya menyukai permainan itu. Tak lama, ayah Mads juga membicarakan soal permainan sepak bola tadi. Mendengar itu, Mads menanyakan pendapat ayahnya soal permainannya. Dan menurut sang ayah, Mads pemain kuat dan hebat. Ia cocok menjadi pemain bertahan karena ia berlari lebih banyak dari orang lain. Hari pertandingan Piala Dunia sudah dibuka dengan pertandingan pertama antara Turki dan Spanyol. Sementara itu, Ackerman yang sudah sampai di tempat tinggalnya juga mulai bersiap. Sedangkan Mads pergi ke gereja untuk berdoa dan menyalakan lilin. Tanpa ia sadari, ayahnya juga berada di sana dan melihat apa yang Mads lakukan. Di tempat lain, pemain timnas Jerman sedang berkumpul untuk pembagian pemain pada pertandingan mendatang dengan lawannya yaitu Turki. Yang mana pada pertandingan pembuka, Turki sudah mendapat kemenangan dengan skor 4-1. Saat itu, pelatih menyebutkan satu persatu nama pemain dan bagiannya. Sampai selesai tidak ada nama Ren disebutkan oleh pelatih yang artinya Ren hanya sebagai pemain cadangan. Sedangkan di kantor pemerintahan, ayah Mads sedang meminta kompensasi atas tugasnya sebagai tentara yang sudah berperang. Masalahnya adalah, lama tahun yang ada dalam data ternyata ada kesalahan. Ayah Mads sangat yakin kalau ia berada di sana selama 11 tahun 2 bulan, akan tetapi menurut data pemerintahan, ayah Mads pernah mendapat hukuman tambahan kurungan selama 5 tahun karena mencuri. Karena itu, ayah Mads bukan tawanan perang dan tidak berhak mendapat kompensasi. Mendengar itu, ayah Mads mencoba menjelaskan kalau ia mengambil gula untuk makan karena mereka kelaparan. Meski sudah menjelaskan, namun ayah Mads tetap tidak mendapat apapun karena peraturannya tidak bisa dirubah. Dan ia juga bukan orang pertama yang memprotes seperti itu. Tibalah hari pertandingan antara Jerman dan Hungaria. Semua orang terkejut atas susunan pemainnya. Saat itu, Mads mendadak menjadi petugas tiket karena ia menarik uang dari siapapun yang ingin menonton pertandingan di bar ibunya. Pertandingan pun dimulai sehingga semua orang terfokus pada televisi di hadapan mereka. Saat itu, ayah Mads memanggilnya dan meminta ia duduk di hadapannya. Awalnya, ayah Mads hendak membeli rokok yang Mads jual. Namun rupanya alasan ia memanggil Mads adalah menanyakan alasannya pergi ke gereja dan menyalakan lilin. Mendengar pertanyaan itu, Mads pun memberitahu kalau ia menyalakan lilin untuk Helmut Ren. Mads mengetahui kalau Herberger tidak memasukkan Ren pada pertandingan sehingga ia berpikir kalau ia bisa membantu Ren dengan cara berdoa seperti itu. Mendengar hal itu, ayah Mads mengajak Mads pergi keluar bar. Tanpa mereka ketahui, kakak laki-laki Mads mengetahui keduanya meninggalkan ruangan. Sesampainya di luar, ayah Mads memarahi Mads karena dianggap menyalahgunakan gereja lalu menyuruh Mads untuk pulang merenungkan perbuatannya. Mads mencoba menego ayahnya karena pertandingan sedang berlangsung. Namun yang ia dapatkan adalah sebuah tamparan. Kakak Mads rupanya menunggunya di depan pintu. Saat ayahnya hendak masuk, ia pun menanyakan situasi yang sedang terjadi, namun ia malah mendapat omelan dari ayahnya yang menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Malam itu, Ren dan kedua temannya menyelinap keluar dan pergi ke sebuah bar. Tanpa mereka ketahui, di sana ada si reporter dan istrinya yang menyadari kehadiran mereka. Karena sedang berdansa, akhirnya si reporter dan istrinya bergerak untuk mendekati ketiga pemain timnas itu untuk menguping apa yang mereka bicarakan. Ia sangat yakin mereka pasti menyelinap karena Herberger tidak akan mungkin mengizinkan mereka keluar dan mabuk-mabukan meskipun sudah kalah dengan skor 8-3. Di kamar, Mads ternyata hanya pura-pura tidur. Setelah diyakini semua orang sudah terlelap, ia pun menyelinap keluar dan membawa tas lalu pergi ke stasiun. Sedangkan Ren berakhir dengan pulang digendong si reporter dan istrinya dalam keadaan mabuk. Malam itu juga Herberger masih belum tidur. Saat hendak kembali ke kamarnya, ia malah dihentikan oleh petugas kebersihan. Saat itu si petugas memintanya untuk tidak melewati lantai yang sedang ia bersihkan pada jam itu. Mendengar permintaan itu, akhirnya Herberger memutuskan untuk menunggu lantai kering dan duduk di dekatnya. Sambil membersihkan lantai, si petugas kebersihan itu mengajak Herberger berbincang. Ia menanyakan tentang pertandingannya. Akhirnya, Herberger pun bercerita banyak hal.
termasuk keresahannya tentang salah satu pemain sepak bola yang suka membuat masalah dan kini sedang bingung harus memberi hukuman apa terhadapnya. Mengetahui hal itu, si petugas kebersihan menyarankan tidak usah memberinya hukuman karena ini bukan berada di negaranya. Pagi harinya, Ren ditegur oleh Friedrich, teman sekamarnya, karena sudah berbuat gegabah. Ia mengingatkan kalau Ren mungkin saja akan diusir oleh pelatih jika sampai ketahuan. Mendengar itu, Ren seperti tidak peduli. Ia hanya menjawab tim tidak akan merugi jika hanya kehilangan satu orang pemain cadangan. Mendengar jawaban seperti itu, Friedrich menanyakan kembali apakah tujuannya sejalan dengan tim atau tidak. Jika sejalan, maka ia akan membantunya dengan membicarakannya dengan pelatih. Sedangkan jika tidak sejalan, ia mengancam akan mengusir dan menendangnya langsung. Setelah itu, Ren langsung terlihat tertarik dengan obrolannya. Ia pun menjawab kalau ia sejalan dengan tim. Sementara itu, Mads malah tertangkap basah oleh ayahnya. Saat itu, ia masih tertidur di stasiun dan ketika bangun, ayahnya sudah ada di hadapannya. Seketika, ayah Mads menyeret Mads pulang. Sesampainya di rumah, ia mengomeli dan hendak mengurungnya selama seminggu. Setelah itu, ayahnya menyuruh Mads membuka celana dan membungkuk. Setelah Mads menuruti perintahnya, ia langsung dicambuk menggunakan ikat pinggang. Di saat bersamaan, ibunya menyadari ada keributan. Ia pun segera berlari menghampiri mereka lalu dengan sigap menghentikan perbuatan ayahnya. Ia sangat marah kepada suaminya karena sudah berbuat kasar. Tidak mau kalah, ayah Mads malah mengatakan jika perbuatannya sudah benar. Ia hanya ingin mendidik anak-anaknya lagi karena kini anak sulungnya menjadi komunis. Putrinya menjadi seorang pelacur tentara dan bahkan anak bungsunya ingin kabur. Mendengar alasan seperti itu membuat ibu Mads lebih marah lagi yang membuatnya mengatakan jika semua keresahannya terjadi semenjak kepulangan suaminya. Bagaimanapun, ibu Mads menghidupi keluarganya selama ini dengan membuka bar. Anak pertamanya mendapatkan penghargaan dengan bandnya, Ingrid membantu di bar, dan Mads membantu dengan berjualan rokok. Namun semuanya bahagia. Semenjak kepulangan suaminya itu, kini semua orang punya keresahan karena harus memikirkan perasaan ayahnya yang selalu ingin dikasihani. Menurut ibunya, semua orang di keluarganya sudah disiplin kecuali ayah Mads. Di tempat lain, Herberger sedang melakukan konferensi pers. Para wartawan satu persatu melayangkan pertanyaan untuk Herberger. Saat itu, mereka menanyakan terkait susunan pemain dan hasil pertandingan dengan kekalahan 3-8 yang dianggap menimbulkan kerusakan besar pada sepak bola Jerman. Pertandingan berikutnya, Herberger membuat susunan pemain yang baru. Setelah menyebutkan semuanya, ternyata Ren masih tetap menjadi pemain cadangan. Herberger mengingatkan kembali kalau pertandingan melawan Turki adalah laga penentu. Setelahnya, Herberger mengobrol dengan Fred terkait para pemain. Saat itu, Fred merekomendasikan Ren untuk bermain karena Ren cocok sebagai pertahanan. Mereka tidak boleh menyamakan trik permainan untuk melawan Yugoslavia nanti. Pelatih memang mengakui kemampuan Ren kalau ia bermain dengan benar. Menurutnya, Ren bahkan bisa menjadi penentu. Hari itu, tanggal 27 Juni 1954, Jerman melawan Yugoslavia. Mads masih berada di kamar, kemudian kakak laki-lakinya datang untuk menggoda sekaligus menghiburnya sebentar. Namun maksud kedatangannya adalah untuk mendengarkan siaran radio pertandingan sepak bola. Baru mengetahui kalau Ren memulai permainannya, Ingrid datang menyuruh keduanya untuk bergabung makan malam. Setelah semuanya berkumpul, ayah mereka memberitahu kalau mereka hendak merayakan ulang tahun ibunya. Karena merasa ketidakhadirannya cukup lama, maka ia berniat memberikan semua orang hadiah. Saat itu, Mads mendapatkan bola sebagai hadiah dari ayahnya. Saking senangnya, Mads membawa bola itu keluar untuk menunjukkannya kepada 2 ekor kelinci peliharaan kesayangannya. Sesampainya di kandang, ia heran kenapa kedua kelincinya tidak ada di dalam. Setelah mencari-cari, Mads sangat terkejut saat melihat kelincinya ada di dalam tempat sampah dengan keadaan mati. Haben Sie zufällig meine Kanickel gesehen? Nee, Junge, hab ich nicht.
Mads langsung berteriak kencang dan berlari ke dermaga. Saat itu, ibu Mads menghampiri dengan membawakan bola hadiah dari ayahnya. Mads sangat sedih dan semakin mengira kalau ayahnya sangat jahat. Mendengar itu, ibu Mads menghiburnya dengan menawarinya kelinci lagi. Namun Mads sudah tidak menginginkan kelinci. Kemudian Mads bertanya apakah ayahnya selalu begitu? Mendapat pertanyaan itu, ibu Mads kemudian menceritakan kalau ayah Mads selalu hidup dalam rasa ketakutan dan kehilangan. Persis seperti yang Mads rasakan kini. Meski demikian, Mads merasa kalau itu bukanlah salahnya. Kemudian, ibu Mads menanyakan kembali apakah itu salah ayahnya atau salah keluarganya. Ia juga menambahkan kalau di situasinya ini yang perlu dilakukan adalah bersabar dan perlahan membuat ayahnya berubah. Di rumah, Bruno mencoba berbicara dengan ayahnya. Ia menggelengkan kepala dan mengatakan kalau ia kira ayahnya mendapat daging itu dari pasar. Hal itu justru memicu pertengkaran keduanya karena ayahnya merasa diremehkan oleh anaknya sendiri. Ayah Mads sampai menampar pipi Bruno 2 kali karena ia terus berbicara setelah dilarang. Di tempat lain, Herberger sedang melakukan konferensi pers lagi. Saat itu, para reporter menanyakan terkait kemenangan Jerman melawan Yugoslavia dengan skor 2-0. Mereka juga menanyakan terkait formasi pemain dan menyampaikan keraguannya terhadap kemampuan Ren meskipun sudah terbukti pada pertandingan. Mereka juga mempertanyakan Possible yang sudah tidak bugar lagi. Meski demikian, Herberger menegaskan kalau strateginya sudah teruji dengan kemenangan. Malam harinya, Mads terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bruno sedang berkemas, kemudian ia bertanya apa yang Bruno lakukan. Awalnya, Bruno tidak mau memberitahu rencananya. Namun akhirnya ia memberitahu kalau ia akan ke Berlin Timur. Ia mendapat informasi kalau di sana sedang dibutuhkan musisi. Selain itu, ia tertarik dengan negara itu karena di sana menganut kesetaraan dan semua orang berhak mengeluarkan pendapat. Mengetahui itu, Mads berusaha mencegah kakaknya pergi, namun Bruno tak terhentikan. Ia merasa tidak bisa lagi tinggal dengan ayahnya. Setelah itu, ia menitipkan surat untuk ayah dan ibunya, namun ia berpesan surat itu baru boleh diberikan setelah seminggu meninggalkan rumah. Esok harinya, ayah Mads pergi ke gereja. Ia bertemu dengan pastor dan menceritakan semua keresahannya. Saat itu, ayah Mads kebingungan karena tidak tahu harus melakukan apa karena semuanya sudah terlihat berbeda. Ia berusaha memperbaiki keadaan namun berujung merusak situasi, bahkan membuat anaknya pergi. Sore harinya, ayah Mads mengupas kentang sambil mengobrol bersama Mads. Saat itu, ia menceritakan kisahnya saat peperangan di Rusia. Di sana terjadi kelaparan hebat karena Rusia saat itu juga menjadi miskin akibat peperangan. Ia juga menceritakan betapa perihnya kehidupan di sana. Mendengar itu, Mads bertanya apakah ayahnya pernah teringat keluarga. Mendapat pertanyaan itu, akhirnya ayah Mads bercerita lagi kalau hari-harinya selalu diwarnai kelaparan sehingga yang ia pikirkan adalah fokus untuk hidup. Ayah Mads juga mengakui kalau ia bersalah terhadap anak-anaknya, namun ia juga tidak tahu harus melakukan apa. Mendengar pengakuan itu, ibu Mads ikut berbicara. Ia juga memberi pengertian kalau Bruno sudah menjadi pengganti ayahnya selama ini dan ia yakin kalau Bruno ingin pergi. Lagi pula, Bruno sudah cukup dewasa untuk memilih jalan hidupnya. Kemudian ibu Mads menambahkan kalau kini masih ada 3 orang yang membutuhkan kehadiran sosok kepala keluarga. Memasuki semifinal, Jerman melawan Austria dan berakhir menang dengan skor 4-1. Kini mereka akan masuk ke final dengan lawan Hungaria yang mana mereka pernah bertemu pada babak penyisihan. Hari itu, pemain timnas sedang melakukan latihan. Mereka berlari sambil membicarakan kekalahan melawan Hungaria dulu. Suatu hari, Herberger melakukan wawancara dengan salah seorang reporter. Saat itu, ia menanyakan persoalan melawan Hungaria lagi. Kemudian Herberger menjawab kalau mereka memiliki taktik dari Fries yang merupakan sosok kunci juga. Selain itu, mungkin jika cuaca cerah, tim Jerman akan kesulitan menghadap Hungaria. Namun jika hujan, mereka akan bisa menghadapinya karena cuaca hujan milik Fries. Esok harinya, ketika hari masih gelap, Mads dibangunkan oleh ayahnya dengan terburu-buru, lalu keduanya segera memasuki mobil yang sudah ayahnya pinjam dari pendeta.
Melihat itu, Mads menanyakan kemana mereka akan pergi. Kemudian ayahnya memberitahu kalau mereka akan ke Bern untuk melihat pertandingan secara langsung. Rupanya, ia ingat Mads pernah memberitahunya kalau Ren akan memenangkan pertandingan besar kalau ada dia di dekatnya. Hari itu, semua pemain timnas Jerman berkumpul di ruangan untuk persiapan pertandingan terakhir. Bagaimanapun, mereka kalah di game pertama dari Hungaria dengan skor 3-8. Hungaria sendiri merupakan tim yang luar biasa yang tidak terkalahkan selama 4 tahun dan berisi pemain dari tim yang tidak terkalahkan. Namun mereka sudah menemukan celahnya sehingga hari itu Herberger menjelaskan semua taktiknya secara detail kepada setiap pemain. Bahkan ia menutupnya dengan kobaran semangat. Diesen Freiraum müssen wir nutzen. Wenn wir das Finale hier heute gewinnen wollen, dann müssen wir die Ungarn in ihrem Herzen treffen. Sie wissen nicht, dass wir stark genug sind, sie zu schlagen. Sementara itu, Mads sedang dalam perjalanan bersama ayahnya. Mobil yang mereka kendarai berjalan sangat lambat. Hari pertandingan pun tiba dan para pemain sudah bersiap pergi ke stadion. Saat itu pula hal yang mereka tunggu datang, yaitu hujan. Sedangkan di bar milik Ibu Mads sudah dipenuhi orang-orang yang hendak menonton bersama. Di tempat pertandingan, semua orang sudah memenuhi stadion menunggu datangnya para pemain. Tak lama, semua pemain muncul memasuki lapangan sepak bola dan pertandingan dimulai. Di awal babak pertama, Hungaria sudah mulai mencetak gol bahkan sampai skor 2-0. Permainan menjadi berantakan bagi tim Jerman. Mereka mulai terlihat frustasi. Di saat bersamaan, Ennet malah lebih semangat karena Ahman membuat taruhan dengan nama anak mereka. Kemudian Ennet meneriakkan semangatnya dengan mengatakan Jerman berulang kali, yang kemudian diikuti oleh semua pendukung Jerman yang hadir saat itu. Dan hal itu membuat semangat para pemain berkobar lagi dan mencetak gol sampai skor 2-2 di akhir babak pertama. Mads dan ayahnya masih di perjalanan, namun mereka yakin akan sampai di sana meskipun pada menit-menit terakhir. Untuk menenangkan Mads, saat itu ayahnya juga mengajarkan sebuah trik yang ia temui saat menjadi tawanan perang. Ia menyuruh Mads untuk memejamkan mata dan membayangkan ada di tempat pertandingan. Tibalah waktu istirahat karena babak pertama telah usai. Semua pemain pergi ke ruangan untuk rehat sejenak. Namun yang terjadi adalah mereka ribut dan saling menyalahkan sampai Herberger masuk menghentikan pertengkaran mereka. Selang beberapa waktu, babak kedua dimulai. Saat itu hujan turun kembali dan Hungaria bermain semakin menggila karena mereka harus mengejar skor lagi. Kedua tim saling menyerang dan juga saling bertahan. Sementara itu, Mads yang sudah sampai di area pertandingan langsung keluar berlari untuk masuk ke dalam stadion meski ia menyelinap masuk ke dalamnya. 6 menit tersisa, pertandingan semakin ketat karena tidak ada yang memberi jalan. Bersamaan dengan itu, Mads sudah bisa melihat situasi lapangan. Ia menyaksikan langsung Ren jatuh di lapangan dan bola menggelinding ke depan kakinya. Dan itulah momen di mana Ren menyadari keberadaan Mads. Ia sempat terkejut dan hampir tidak percaya, namun pada akhirnya ia berhasil mencetak 1 gol lagi, sehingga skor menjadi 3-2. Waktu semakin menipis, tim Jerman hanya perlu mempertahankan skor mereka sampai menghabiskan 1 menit waktu tambahan dan peluit tanda waktu habis dibunyikan. Itulah momen di mana Jerman menjadi juara Piala Dunia. Saat para pemain melakukan selebrasi, Ren terus melihat ke arah tempat penonton. Karena kenyataan Mads berada di situ adalah kenyataan yang sulit ia terima. 2 hari setelah usai Piala Dunia, para atlet kembali ke negaranya. Saat itu, semua orang menunggu kedatangan kereta yang berisi para atlet. Di momen itu, Ennet memberitahu suaminya kalau bayi mereka laki-laki, dan nama yang Ennet pilih adalah Dante. Saking senangnya, si reporter lebih memilih meninggalkan keramaian karena tidak ingin istrinya berada di tempat yang tidak nyaman. Mereka pergi dan membuang semuanya termasuk tanda pengenal reporter.
Namun itulah momen keberuntungan bagi Mads, karena ia menemukan tanda pengenal itu. Atas kecerdikan sang ayah, mereka berhasil masuk untuk bertemu dengan Ren secara langsung. Saat itu, Mads mengenalkan ayahnya pada Ren, lalu memberikan hadiah 2 botol anggur untuk Ren. Dengan cepat, Ren mengambil minuman itu dan menyuruh Mads dan ayahnya menunggu di kursi. Di situasi itulah, Mads memberikan surat yang Bruno titipkan untuk orang tuanya. Saat membaca suratnya, ayah Mads menangis terharu karena di dalam surat itu bertuliskan kalau mereka boleh berkunjung kapanpun. Seperti itulah kisah tentang perjalanan Jerman menjuarai Piala Dunia dan kehidupan masyarakat Jerman saat itu. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.